Halo guys, kali ini gue nggak bakal bikin video guys. Kali ini gue bakal nonton video Bang Bikin Krim main Bad Parenting Indonesia ya guys. Ya, hai kawan, bertemu lagi dengan gue Bikin Krim. Dari kemarin di Twitter banyak yang request aku buat mainin Bad Parenting. Di sini aku dapat gamenya ya, Bad Parenting. Namanya kayak Broken Home gitu. Ya semoga aja game ini nggak terlalu serius karena seperti yang kalian lihat aku baru bangun tidur. Bahkan otakku tidak berfungsi dengan baik untuk dengan baik ya untuk komentari. Tapi you know what? Kita bakal coba mainin game ini ya kawan ya. Kita lihat ini game tentang apa sih sampai banyak orang getol gitu buat kayak request aku di Twitter. Yuk kita play aja langsung, let's go. Dan keren ya kawan, di game ini itu ada bahasa Indonesianya. Jadi aku masa capek-capek menggunakan otakku untuk translatein ke kalian. Anyway, bad parenting itu artinya kayak didikan orang tua yang buruk dan menyebut satu Mr. Red Face. Mister yang memiliki wajah yang merah, mungkin dia marah atau kepanasan atau cemburu. Emak tiba-tiba muncul, semoga dia tidak nyuruh kita kerjain PR. Ibu, kamu pulang terlambat lagi. Ayolah, ibu sibuk dengan pekerjaan. Bisakah kamu punya sedikit simpati untuk ibu? Nggak bisa punya Telkomsel bu. Bentar, sama aja ya. Tapi hari ini ulang tahunku. Oh, tentu saja. Ibu tahu. Lalu di mana hadiahku? Kelupaan. Ya, kita anak buangan kan? Broken home beneran kah? Pernahkah kamu mendengar tentang Tuan Red Face? Pada ulang tahun anak-anak, Tuan Red Face diam-diam akan meninggalkan hadiah saat mereka tidur. Pengalihan isu nih, lupa beli hadiah dia coy. Terus dia pakai dongeng Tuan Red Face supaya ntar malam-malam pas aku tidur dia bisa pura-pura jadi Tuan Red Face terus memberikan hadiah kepada aku. Gak apa-apa sih, yang penting kita dapat hadiah. Let's go. Iya. Benarkah? Iya. Tentu dong. Jika kamu ingin mendapatkan hadiahnya, kamu harus segera tidur. Aku akan tidur sekarang juga, Ibu. Aku giniin dulu. Yeah. Biar kalian. Siapa itu? Bapak kita kah? Kau membodohinya lagi. Sudah berapa kali kau pulang selarut ini? Aku sedang bekerja dan aku pulang terlambat. Omong kosong. Apa kau masih menganggapku bodoh? Bajingan. Aku tidak menganggapmu bodoh, ayah. Aku menganggapmu seram. Hei, bajingan, kembali ke kamarmu. Jangan berdiri di sini menguping percakapan orang dewasa. Kayaknya bapak kita yang bajingan. Coy, lu ngatain anak lu sendiri yang masih bocil. Itu bajingan. Orang tua macam apa lu? Ternyata lu yang bad parenting daripada emak gue. Baik ayah, yaelah kita pasrah gitu lagi. Ya namanya juga bocil ya. Pasrah lah. Yaudah kita nggak boleh nguping ya mereka ngobrolin apa. Masalah orang dewasa. Hah, giliran aku dapet angpau aja. Giliran aku dapet THR tiba-tiba kalian pengen ikut campur orang tua. Dibilang, tenang aja sini uangnya dipegang papa mama dulu. Soalnya takut hilang. Let's go lah. Apakah ini kamar kita? Yup, kelihatannya seperti itu. Kamarnya jelek Kenapa amat. ketutup sendiri? Serem banget. Kita langsung pergi tidur aja guys. Minimal di kamarku aku punya TV ya. Ini sangat fancy. Zaman waktu aku kecil di kamarku tidak ada TV kawan. Anak ini terlihat lebih bahagia daripada aku. Padahal dia yang broken home. Petir apa itu guys? Apaan tuh, Cok? Ada suara langkah kaki yang sangat berat kawan. Siapa itu? Apa itu? Eh, Ini game horror. Pintunya kebuka. Kru dari Despicable Me guys. Apa itu cuy? Dia bawain boneka. Oh, wajahnya merah. Tuan Red Face. Tuan Red Face guys yang diceritakan ibu. Ternyata dongeng itu benar ya. Oh my god. Kenapa itu? Dia buka lemari kita kah? Apakah dia taruh boneka itu dalam lemari kita? Wow. Terus ini apa? Lah ini bonekanya. Terus apa yang dia taruh di dalam lemari? Oh, atau mungkin Tuan Red Face ada di dalam lemari itu.
Aku tidak akan membukanya. Dia sangat sus. Dia terlihat seperti om-om. Aku dapat boneka. Apakah itu hadiah dari Tuan Red Face? Tidak mungkin. Yes. So nice. Iklan. Gak apa-apa lah. Orangnya dapat iklan nih. Kita skip aja langsung. Hai, aku Ron. Oke, halo Ron. Namaku Son. Kenapa namanya Son sih? Son itu artinya anak laki-laki sih. Bukan Nelson. Ya, bukan aku. Apa? Kau bisa bicara? Tentu aja. Karena aku diciptakan dengan sihir. Kau juga punya nama dan penampilan yang sama denganku. Itu benar. Tuanku membuatku khusus untukmu. Tapi lehermu tampaknya agak longgar. Gak apa-apa. Kadang tuanku membuat kesalahan. Ini hanya cacat kecil dibandingkan dengan boneka lainnya. Yang penting adalah mulai sekarang aku akan menjadi sahabatmu. Kedengarannya luar biasa. Oke, satu hal yang aku tahu ya kawan ya. Tuan Red Face itu bukan emak kita. Emak kita tidak mungkin menggendut dalam waktu 1 jam guys. Atau 2 jam. Atau 2 menit. Dan emak kita tidak mungkin memiliki wajah yang sangat merah. Dan tidak mungkin dia masuk lemari. Dia ada juga masuk kerjaannya. Iya, dia pergi kerja. Dia selalu sibuk kawan. Kedengarannya luar biasa. Apakah kau ingin bermain sesuatu denganku? Tuanku menyimpan mainanku di lemari. Bisakah kau mengambilnya untukku? Enggak. Enggak. Nggak bisa. Kita harus membuka lemari ini Nggak kah? bisa. Masih ada Tuan Red Face di sini. Kekunci. Masih. Lemarinya masih macet. Bisakah kau mencobanya lagi? Oke. Gak mau lagi. Aku sudah berusaha sebisaku. Aku tidak bisa membukanya. Apakah kau ingin aku melakukan sesuatu yang lain? Aku lapar. Kau adalah boneka. Apakah kau bisa makan? Tidak. Kau yang akan makan. Tapi aku bisa merasakan semua yang kamu makan. Canggih juga. Tuanku menghubungkan semua indera dan emosimu denganku, sehingga aku bisa dengan mudah memahamimu. Berarti secara tidak langsung boneka ini adalah kita nggak sih guys? Betul, Iya nggak sih? betul, Oke, tapi aku betul. nggak mau leherku patah seperti itu ya kawan ya. Seperti bonekanya. Nggak usah disama-samain lah. Ya. Wah, itu menakjubkan. Oke. Apakah kita akan mencari makan sekarang? Iya iyalah. Ya, yuk kita cari makan sebelum aku yang dimakan sama bonekanya. Mana ada? Sekali lagi pintunya ketutup sendiri. Horor. Ini ada kulkas, mungkin ada suatu makanan di dalam sini kawan. Kamu membaca surat ini di jam 1 siang kan? Tukang tidur. Aku sudah menyiapkan makanan favoritmu di kulkas. Jadi ingat untuk memanaskannya sebelum dimakan. Akhir-akhir ini aku perhatikan kamu jadi malas makan. Kamu tahu, aku tidak punya banyak waktu di rumah. Jadi tolong belajar menjaga dirimu sendiri dan berhenti membuatku khawatir. Satu hal lagi, jangan lupa untuk meminum obat setelah makan. Ibu, obat? Kita sakit kayak ceritanya. Jahatnya ayah kita, udah sakit dikatain bajingan kawan. Tapi ibu kita sangat so sweet ya kawan yang menyiapkan makanan untuk kita. Woi, kulkas, biasa aja dong. Aku belum mengambil makanannya. Kita masih megang boneka ini. Gimana? Kita bisa taruh dia di kursi dulu mungkin. Duduk dulu. Atau berdiri dulu ya. Sangat creepy ya kawan ya. Aku tahu boneka ini itu dibikin mirip sama aku. Tapi aku tidak suka bentuknya. Aku tidak ingin seperti itu. Itu sangat menyeramkan. Oke, kita ambil makanannya. Terus kita makan yuk. Yuk kita makan bareng. Oh, dan ini obatnya ya. Gimana cara makannya? Apakah harus dipanasin dulu di microwave ini kawan? Tenang aja. Let me cook. Biarkan aku memasak, oke? Let me cook. Makanannya teleport kawan. Apa aku sudah bisa makan? Yep. Makan apa itu? Nasi goreng kah? Apakah itu makanan favoritmu? Apa kau ingin melihatku melakukan sihir? Tentu saja. Baiklah, aku akan membuat piring makanan ini tidak akan pernah habis. Setiap kali kau selesai makan, makanannya akan kembali seperti semula. Yang benar loh. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Mukbang.
kekuatan sihir ini, kawan. Ini sangat super. Betul sekali. Dan kurasa aku betul, gila. betul. Kenapa habis makanannya habis bisa muncul lagi? Dia hanya boneka. Dan aku berbicara dengan boneka sih. Berarti benar kata emak kita. Jangan lupa minum obat. Wah, itu menakjubkan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Apalagi nih? Aku nggak bisa gerak apa-apa. Loh, gerak sendiri. Botolnya gerak sendiri, coy. Melayang. Oh my god. Dia punya kekuatan psychic ya kawannya. Loh, dia minum kah? Loh, Gak boleh minum boneka. Kau masih kecil. Terus kenapa makin lama makin agresif? Apa kita kah itu? Dan pecah. apa baru? Jangan bilang bapak kita adalah Mr. Red Face ya guys. Kenapa merah gitu tiba-tiba? Sangat seram ya kawan ya. Kayaknya dia peminum keras coy. Peminum minuman keras. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Kau tebak saja. Malah tebak-tebakan kocak. Capek gua sama tuh boneka. Oh tidak. Pokoknya ayahku pasti akan menghajarku. Oke, itu sangat ironi gak sih guys? Kalau hal pertama yang kita pikirin setelah botol pecah itu adalah ayah kita bakal pukulin kita, trauma apa yang disisakan ke dalam diri kita coy oleh bapak kita? Beneran broken home dong ini. Pagi-pagi udah main game berat nih kayaknya aku guys. Aku harap dia masih tidur. Ayahmu? Jangan khawatir, tuanku sudah membawa ayahmu pergi. Hah? Mr. Red Face? Tuan Red Face kah? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Wait. Kabar dulu ya. Ayah? Ayah? Ya. Inikah? Tuh. Inikah kamar orang tua kita? Gak bisa dibuka sih. Ayah? Oh yang ini. Oh ya benar, ini kamar orang tua kita ya. Di mana ayah lah? Teleport coy. Ya, teleport. Well, kabar baiknya kawan. Ayah kita bukan Tuan Red Face ya kawan ya. Masih cukup. Karena nggak mungkin kan dia menculik dirinya sendiri. 9 menit cowok. Lama ah. Bentar, tapi di sini aku ngobrol sama boneka yang mirip diriku sendiri. Apapun bisa terjadi. Di mana ayahku? Seperti yang kau katakan, tuanku sudah membawa ayahmu pergi. Kenapa? Karena ayahmu adalah orang yang jahat. Dia sering memukul dan berteriak kepadamu. Orang tua seperti itu dibawa oleh tuanku untuk melindungi anak-anak sepertimu. Tapi itu terlalu berlebihan. Ayahku tidak pantas mendapatkannya. Dia adalah orang yang jahat. Tidak, dia bukan. Kenapa aku denial gitu tiap hari padahal dipukulin? Jujur aja, aku setuju sama boneka ini kawan. Dia orang yang jahat. Setuju. Tolong biarkan ayahku pergi. Aku mohon padamu. Baiklah. Tapi tuanku tidak akan menyukai ini. Tempat di mana ayahmu ditahan cukup jauh. Kau harus menggunakan jalan pintas jika ingin sampai di sana tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tunjukkan jalannya. Jalan pintasnya melalui lemarimu. Oke. Bisa nggak sih aku nggak selamatin bapak kita? Males banget tiap hari mukulin. Udah terbebas gitu kan dari pukulannya dan aku malah jemput dia sekarang. Nah, dia teleport lagi. Ini kan tempat di mana kita bisa menemukan ayah kita. Tapi bukannya tempat ini terkunci. Macet kan lemarinya. No kan nggak bisa dibuka. Kau masih tidak bisa membukanya. Itu mengecewakan. Kurasa kita harus menggunakan lemari orang tuamu saja. Ya, kurasa aku harus memberikan suara-suara voice actor ya guys ya, supaya kalian mungkin lebih enak dengarnya dengan suara karakter yang berbeda. Iya. You know what? Kita bakal pakai lemari orang tua kita saja kata si boneka ini. Kau harus tahu bahwa lemari ini bisa berfungsi sebagai portal. Portal ini bisa membawamu kemana saja yang kamu inginkan, termasuk ke tempat di mana ayahmu ditahan. Pintu kemana saja? Doraemon. Dia bukan doll guys. Dia Doraemon. Oh my god. Cobalah. Oke. Katanya ini bisa jadi portal menteleportasi kita untuk bertemu dengan orang tua kita. Ngapain? Dia terlihat seperti itu.
Tidak ada apa-apa di sini. Oh, benar. Aku lupa. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan portal ini. Bawa radio ayahmu dan letakkan di depan lemari. Oke, radio ayah kita. Maneh? Ini kah? Kenapa nggak lipstik ibu aja? Kenapa harus radio ayah? Oke, kita taruh di depan lemari ya kawan ya. Radio ini akan berfungsi seperti tombol lift. Kamu perlu memilih frekuensi terlebih dahulu. Jika kamu memilih frekuensi yang benar, portalnya akan terbuka ke tempat yang akan kamu tuju. Oke, kita atur dulu ya frekuensinya. Oke, kita buka kah? Hutan? Ayo kita di hutan. Sepertinya itu bukan frekuensinya. Coba lagi. Oke, cari lagi guys, cari sinyal. Oh, Cari lagi. Itu mak kita kah? Itu siapa guys? Siapa Sangat itu? serem coy. Cari lagi ganti sinyal lagi. Ganti lagi sinyalnya. Sesusah-susahnya sinyal jangan kayak gitulah. Minum Hello Protein UHT. Lagi. Nabung otot kuat gak meleot. Lah ini putih semua. Aku rasa ini yang benar. Cok aja iklan bang. Nah udah login lagi nih. Loh bapak kita masuk surga kah? Putih coy. Curang dia masuk surga. Dia memukuli kita dan dia masuk surga. Masuklah. Aku akan tetap di sini mengawasi rumah. Bilang aja lu takut kan? Gue juga. Kenapa sih kita harus nyelamatin ayah kita? Oke fine. Ayo kita masuk. Ya ngapain juga? Ayah. Ayah. Di manakah kau berada? Ini tetap hutan kawan. Dan pohonnya 2 dimensi ya. Oke, di sini ada seperti seekor kucing. Kita bisa ngobrol sama dia kah? Ada apa? Aku sedang mencari ayahku. Berikan aku ciri-cirinya. Nama ayahku Bruce. Tunggu sebentar. Dia nyari. Jujuk-jujuk nge-scanning. Ada banyak Bruce di sini. Ada detail lainnya. Apakah Bruce ini baik atau jahat? Jahat. Dia Bruce Lee. Ya, ayahku orang yang kadang-kadang marah. Jadi dia Bruce yang jahat. Biarkan aku melihat. Scanning lagi. Masih ada banyak Bruce yang jahat. Lebih spesifik tolong. Apalagi yang dia lakukan? Dia sering berteriak. Lagi. Terkadang dia memukulku. Dan menampar juga. Dan itu saja. Pintunya ada di belakangmu. Sejak kapan ada pintu di situ? Kapan ada pintu? Terima kasih kucing, kau begitu baik. Aku suka matamu dan dandananmu. Dan aku kabur. Itu sangat seram. Yaudah yuk kita langsung ke pintunya aja kawan ya. Bocil. Kenapa ada bocil di sini? Dar. Wah, dia terkejut. Dia terkejut. Siapa kalian? Sama seperti kamu, kami juga sedang mencari orang tua kami. Kami bersantai di sini sebentar. Apa kamu ingin bergabung dengan kami? Maaf, aku sedang terburu-buru. Oke, sampai jumpa. Mereka nyari orang tuanya juga kah? Berarti banyak juga ya anak broken home di sini. Bukan aku saja. Atau mungkin orang tua mereka meninggal sehingga harus broken home juga sih. Kayaknya aku GR. Kukira semua anak di sini itu semuanya broken home. Well ya udah, ayo kita cari ayah kita. Katanya ada di sini kawan. Keadaannya tidak terlihat baik kawan. Dia masuk nggak usah angin. dah. Main Ya, HP amat. mulu sih pak. Kebanyakan main HP coy. Nggak Duitnya usah dihabisin buat donate diselamatin VTuber aja. nih, ketahuan guys. Ayah, kumohon berhenti menyiksaku. Ini aku ayah. Kumohon berhenti menyiksaku. Apa yang sudah dia lakukan denganmu? Ayo pulang ayah. Ayo kabur dari sini. Atau Tuan Red
Face akan menangkap kita berdua. Kumon, berhenti menyiksaku. Tapi kan selama ini kamu yang menyiksaku, Ayah. Jangan seolah-olah aku yang jahat di sini. Terus apa? Terus apa, kawan? Bentar, ini ada suatu kotak apa nih? Katakan. What do you mean katakan? Kaget jir. Lah, kita kebangun di dalam lemari, kawan. Iya. Ketahuan sama mak kita ya. Oke. Mak. Kau membuatku takut, Mak. Itu leher apa leher, Mak? Mak. Sabar ya guys, gue pergi dulu. Aku gedein ya. Oke, aku sudah kembali. Bisa jelaskan dulu itu leher kenapa tadi? Hei, ada apa denganmu? Kenapa kau bersembunyi di lemari? Tuan Redface membawa ayah pergi. Tidak. Oh, baguslah kalau begitu. Aku tidak bercanda. Ceritanya sangat panjang, biar aku jelaskan. Bagaimana dengan bonekamu? Apakah dia baik-baik saja? Boneka? Bu, bagaimana kau tahu tentang itu? Tentu saja ibu tahu, karena kau belum meminum obatmu hari ini. Apa hubungannya? Ibu kita tahu kita skizo kan? Apa kita orang gilanya kawan di sini? Bentar. Atau mungkin karena ibu kita adalah Tuan Redface ya, yang kasih hadiah kan? Berarti bapak kita dihukum sama ibu kita kah? Jangan bilang ibu kita psikopat. No. Itu bukan pertama kalinya kau berhalusinasi seperti itu. Setiap kali kau bercerita, ceritanya selalu berbeda. Tapi faktor utamanya selalu boneka bodoh itu. Oh, emang kita aja yang gila ya kayaknya, kawan. Apa kau tidak ingat? Tidak. Menghela nafas. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Pergilah tidur. Ini sudah tengah malam. Oke, makasih ibu. Aku cinta kamu. Kelihatannya ibu kita baik ya kawan ya. Mengingatkan kita untuk minum obat. Dan mengingatkan kita untuk pergi tidur. Jadi aku akan menjadi anak yang baik dan pergi tidur. Tuan Redface, cuy. Jangan. Grepe aku. Kenapa mukanya begitu menyeramkan? Entah kenapa, perasaanku atau apa, mukanya mirip sama bapak kita. Yang bapak kita punya muka ya? Bahkan aku tidak ingat muka bapak kita kayak gimana. Apa yang baru saja terjadi, Ron? Apa kau baik-baik saja? Aku barusan dihap sama Tuan Redface. Aku diculik. Emak, aku takut. Apa kau merasa lebih baik sekarang? Iya, Ibu. Tuan Redface, tidak apa-apa. Besok Ibu akan mengambil cuti sehari untuk tinggal di rumah dan mengurusmu. Benarkah? Apa Ibu berjanji? Ibu berjanji. Oh, Ibu kita selama ini kayak kerja keras ya. Karena mungkin bapak kita pemabuk dan pengangguran. Jadi selama ini yang menghidupi kita Ibu kita. Kayaknya Ibu kita yang baik kawan di sini. Sekarang kembalilah tidur. Baik Ibu. Kayak kita bakal balik tidur ya. Semoga Tuan Redface tidak menghap aku lagi. Aku takut. Oke. Pagi hari berikutnya. Ibu menghela nafas. Ibu mengingkari janjinya lagi. Tidak. Ibu bilang katanya mau cuti.
Tapi dia bohong. Oh, bahaya. Ternyata ibu kita jahat juga, guys. Kenapa tiba-tiba gelap? Tadi terang. Kita sekarang ke kamar kita kah? Oke, Tuan Redface sudah tidak ada di sini dan bonekanya tidak melayang ya kawan ya. Kenapa ini? Loh, kenapa boneka kita guys? Kenapa perbanan gini? Dia kenapa? Bonyok coy. Apa yang terjadi denganmu? Tuanku menghajarku habis-habisan. Bentar, jangan bilang ini masa depan kita. Kita bakal dihajar habis-habisan kah? Maksudku, boneka ini kan menggambarkan kita nggak sih guys? Dia kan dibikin mirip sama kita. Jangan bilang nanti Tuan Redface bakal mukulin kita habis-habisan. Tidak. Lari kita dari sini, lari. Dia tidak senang dengan apa yang terjadi kemarin. Maafkan aku, ini salahku. Ngomong-ngomong, apakah kau melihat ibuku? Tuanku telah membawa ibumu pergi. Tidak, ibu. Jadi ibu tidak mengingkari janji, tapi dibawa sama Tuan Redface, guys. Memperkenalkan, Kiri, keju krim yang terkenal di dunia. Keju lezat dan mudah dioleskan, dibuat dari bahan alami dan krim segar, memanjakan keluarga Anda. Itu kalau ibunya jangan Kiri, bilang, keju lezat "Aduh, dan ada lembut." apa dia agak jahat. Apa? Itu terjadi begitu saja. Maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Kau harus kabur, karena dia akan kembali untuk membawamu juga. Tidak, aku harus menolong ibuku dan ayahku juga. Ayahnya nggak usah aja, Kak. Bagaimana? Apa kau tidak melihat apa yang telah dia lakukan padaku? Iya sih, serem sih. Gue cabut sih, gue kabur sih. Hah? Apa tuh? Itu suatu kertas. Aku menemukan ini di tempat ayahku ditangkap. Mungkin ini akan membantu kita untuk mengalahkannya. Itu mantra untuk mengalahkan Tuan Redface. Mantra? Tadi tulisannya cuma katakan kan ya? Ayo, cepat masuk ke dalam lemari untuk mencari di mana ibumu ditangkap. Oke, apakah lemari yang ini? Oh, enggak, tentunya lemari yang sana ya. Tenang ibu, aku akan menyelamatkanmu. Mungkin Tuan Redface bisa membawa ayahku, tapi tidak dengan ibuku. Ibu, aku akan menyelamatkanmu, ibu. Kucingnya hilang. Nah ini anak-anak kenapa pada ngintip dah? Woi bocil, ngapain lu bocil? Bentar, di sini kah ibu kita? Kenapa ibu kita menangis? Cepat, lempar mantranya di sana dan sembunyi. Oke. Sembunyi. Kenapa ibu kita menangis, guys? Sembunyi. Sembunyi. Oh, sembunyi. Oh iya, jangan lupa. Bareng sama bocil-bocil ini kah? Kenapa kita harus sembunyi? Kenapa kita nggak bisa datengin ibu kita dan menyelamatkannya? Nggak bisa. Ada suara Tuan Redface. Itu Tuan Redface. Tidak. Tidak, ibu. Tidak, ibu. Kita harus menyelamatkannya, kawan. Oh. Tidak, oh no. Ibu. 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 Kita nggak bisa buka pintunya ya. Ibu kita mati juga kan sama Tuan Redface? Sumpah aku curiga Tuan Redface itu bapak kita ya kawan ya. Ayah kita kan suka mukul, suka ini, suka kerasan. Curiga ini cuma penggambaran doang kawan. Lah, kenapa ini? Dia berasap-asap. Apa yang terjadi padamu? Tuanku sudah dikalahkan. Sihir yang dia berikan padaku juga memudar. Apa kau menghilang? Jangan khawatir. Ini yang aku inginkan. Keluarlah dan temui orang tuamu. Tidak, boneka. Temanku satu-satunya. Oke, orang tua kita ada di sana ya guys ya. Mereka masih mengobrol kah? Apa kita balik lagi ke awal game? Ayah, ibu.
Ibu, kalian sudah bebas sekarang. Kau telah berselingkuh dariku, bukan? Sudah aku bilang, aku sedang sibuk dengan pekerjaan. Bohong! Kau telah menelantarkan keluarga ini demi pria lain. Apa kau tidak malu berbohong kepada anakmu? Jangan bilang selama ini yang jahat emak kita. Gimana sih maksudnya? Dan bagaimana denganmu? Apa menurutmu kau lebih baik dariku? Kau hanya di rumah dan terus-terusan menyalahkanku sepanjang tahun. Ayah macam apa kau? Apapun yang kulakukan, itu urusanku. Aku tetap membawa uang untuk menghidupi anakku. Dan jika kau masih menganggapku seorang pelacur, kau merendahkan dirimu lebih rendah lagi. Enggak, bapak kita yang jahat sih. Main tangan coy, gimana pun juga nggak dibenarkan main tangan guys. Satu kata lagi. Baiklah, kita akan bercerai. Salah satu dari kita harus pergi dari rumah ini. Jika kau masih di sini besok, aku akan membawa anakku dan pergi. Jangan sampai kau menginjakkan kakimu di luar. Ayah kita hilang. No, cerai dong. Broken home beneran dong. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba mereka berantem? Nyesel gue bawa lu berdua balik. Malah minum lagi di sini dia. Bentar. Ini bukan yang dilakuin sama boneka kita di awal game. Jangan bilang ini semua sudah pernah terjadi. Pecah bukan? Pecah nggak ada yang ini? Enggak pecah. Oh no, jadi tuan Red Face. Ternyata benar ya kalau tuan Red Face itu bapak kita kah? Iya, dia marah, dia mabuk dan marah. Akhirnya wajahnya jadi merah. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Kenapa dia? Oh no, dia jadi tuan Red Face ya. Jadi tuan yang sangat jahat. Loh, itu kita kah? Ayah, dia ngapain? Bentar. Dia cekek kita. Kayak boneka itu yang dicekek sama tuan Red Face. Bener coy, itu penggambaran kita sama ayah kita. Pantesan leher bonekanya patah ya kawannya. Oh no. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Ayahmu udah tahu jahat. Maaf, Ron. Lemarimu, kurasa kau sudah bisa membukanya. Jadi selama ini kita ngobrol sama diri kita sendiri kah? Kayaknya. Bukan boneka. Jadi selama ini lemari ini nggak bisa kebuka gara-gara mayat kita disimpan sama Tuan Red Face kah di sini, sama bapak kita di sini. Pantesan pas Tuan Red Face kasih hadiah ke kita, dia jalan ke lemari ini. Bener dong, awal-awal kan Tuan Red Face bawa bonekanya ya. Semua penggambaran, kawan. Ini tempat mayat kita, kawan. Kita mati. Jahat banget sih ayahnya. Iya. Ini aku. Kenapa aku tidak tahu apapun tentang ini? Kau selalu tahu. So nice. Iklan lagi, berarti lagi seru-serunya ini. Karena akulah bagian dirimu yang tahu. Kamu mencoba menyangkal dan menolak hal-hal ini dan mengarang cerita untuk membuat dirimu merasa lebih baik tentang dirimu dan ayahmu. Dan aku harus menemukan cara untuk membawamu kembali ke kenyataan. Aku telah mencoba berkali-kali banyak cara untuk membantumu menerima kebenaran ini semudah mungkin. Dan setiap kali aku gagal, coba tebak apa yang terjadi. Tik tok boom.
Ingatanmu kembali ke titik awal di malam saat ayahmu membunuhmu. Sudah berapa lama aku meninggal? 14 hari. Tidak mungkin selama itu. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Ayahmu, dia bersembunyi di motel murah. Lah ini siapa yang gedor-gedor? Ayah kita kah? Oh, ayah kita ketakutan kah di motel? Gara-gara kita hantuin terus kah? Oh, dia dihantuin sama kita gara-gara dia yang bunuh kita ya. Dia diserang sama mentalnya sendiri mungkin ayah kita. Pergilah bersamaku ayah. Oh, jadi di POV kita, di sisi kita tadinya kita kayak pengen nyelamatin ayah kita. Tapi ayah kita ngeliat kita tuh kayak ngehantuin dia. Dia bersembunyi di motel ya. Gara-gara dia pas mabuk ngebunuh kita kawan. Dia stres ya. Dengan ibuku dia mau. Ini sungguh tragedi sih. Bagaimana dengan ibuku? Dia melihatku kan? Benar, karena dia hanya pulang larut malam. Namun jika di siang hari, Ron? Di mana kamu, Ron? Di lemari biasa nggak ada ya? Tempat di mana kita lupa minum obat. Dia buka lemari kita. Dia nemuin kita mati. Duh, kasihan ibu kita. Ini alasan ibu kita nangis ya. Dan ini polisi nih guys. Apakah Anda punya petunjuk tentang tempat persembunyian suami Anda? Nggak ada petunjuk, nggak tahu ayah kita lari kemana. Suara apa tuh? Bu, Anda baru saja menjatuhkan sesuatu. Oh, jadi kartu yang kita lempari itu kawan yang bertuliskan katakan, itu kita kasih ke ibu kita kah di dunia asli? Jadi selama ini arwah kita gentayangan kawan. Apa itu? Kayak kartu nama gitu. Ini sepertinya kartu nama untuk sebuah motel. Kita ngebantu ibu kita kawan buat nemuin ayah kita supaya polisi bisa nangkap kriminal itu. Tapi aku tidak yakin ini milikku. Mungkin diperiksa ya sama polisi ya abis itu. Motelnya. Killer father arrested. Ayah tukang bunuh itu, ayah pembunuh itu ditangkap ya sama polisi. Dan ini pemakaman kita kah? Dan kita masih hadir bersama ibu kita, mengharapkan sebuah keluarga yang bahagia. Keinginan kita itu simpel dan sederhana, hanya menginginkan keluarga yang harmonis. Dan kita dipanggil sama anak-anak lain ya, buat main bareng sama mereka. Anak-anak yang kita temuin di hutan waktu itu dikubur, ini dibakar, dan yang ini dibuang. Ada banyak tragedi dan kita dibunuh di lemari ya kawan ya. Ternyata itu coy artinya. Dan kita berkumpul bersama. Kita kumpulan anak-anak yang kurang beruntung ya, memiliki orang tua yang abusive. The end. Tamat. Ini game
tulisan sederhana kawan, tapi ini sangat berat ya kawan buat aku. Ini benar-benar bukan game yang dimainkan saat aku baru bangun tidur, guys. Wow, terima kasih banget ya orang di Twitter udah nyaranin game ini. Tapi mungkin timing aku ini salah. Ya udah guys, kalian bagus nggak itu gamenya? Kalau bagus mungkin kalau bisa mainan di HP bolehlah aku mainin. Oke guys, bye lah.